Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Zwesti Eka Putri MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang mana terdiri dari saya, Muhammad Rafi dengan akhiran NIM 52 dan rekan-rekan saya yaitu Denur Anjani Maladewi dengan akhiran NIM 112, kemudian ada Cynthia Fitri Devi Rahmawati dengan akhiran NIM 119 dan terakhir ada Zatia Dini Askara dengan akhiran NIM 121. Materi yang akan kami presentasikan pada kali ini yang pertama ada dasar Enterprise Resource Planning atau ERP, kemudian ada modul-modul ERP dan ketiga ada keuntungan dan kelemahan sistem ERP. Kemudian keempat ada aplikasi ERP di perusahaan dan terakhir ada contoh studi kasusnya. Oke, kemudian yang pertama ada materi terkait dasar Enterprise Resource Planning yang akan dipresentasikan oleh saya. Oke, jadi ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sebuah sistem di mana mengintegrasikan semua aspek dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Mungkin contohnya seperti kegiatan accounting, kegiatan finance, marketing, human resource, manufacturing, inventory management, dan juga lainnya, tergantung dari jenis perusahaan itu sendiri. Dan sistem ERP ini itu bersifat modular. Jadi, setiap modul yang menggunakan praktik bisnis terbaik. Oke, selanjutnya ada materi pertama yaitu terkait dengan dasar Enterprise Resource Planning atau ERP. Jadi ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sebuah sistem di mana akan mengintegrasikan semua aspek yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan. Mungkin seperti aktivitas dalam accounting-nya, kemudian mungkin dalam finance-nya, marketing-nya, human resource, manufacturing, inventory management, dan juga lainnya sesuai dengan jenis perusahaan itu sendiri. Dan kemudian sistem ERP ini bersifat modular. Jadi dengan setiap modul itu menggunakan praktik bisnis terbaik untuk mengoptimalisasi proses standar bisnis itu sendiri. Nah, desain modular ini memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk menambah atau menghapus modul sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan itu sendiri, seperti itu. So, selanjutnya ada dari top benefit of implementing ERP software, yaitu manfaat-manfaat yang muncul ketika kita menerapkan ERP software ini seperti itu. Yang pertama ada security and regulatory compliance, di mana memastikan bahwa data-data yang ada di perusahaan itu lebih aman dan juga build up the protections. Kemudian ada juga dari competition, memastikan bahwa perusahaan ini selalu on top gitu ketika menerapkan ERP software ini. Kemudian ada collaboration, productivity, di mana akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Terus kemudian ada mobility and flexibility, di mana memudahkan pergerakan dan juga fleksibilitas ketika menerapkan ERP software ini, bisa dari rumah, your office, dan sebagainya seperti itu. Kemudian ada juga dari save money, di mana uang yang dikeluarkan itu lebih sedikit karena mengintegrasikan semua data. Kemudian ada customer service yang lebih cepat dan lebih akurat. Kemudian juga foster growth, bisa meningkatkan perkembangan kegiatan finansial perusahaan. Kemudian juga integrated information, informasi yang lebih tercentralized dan terintegrasi, jadi lebih mudah customer itu dalam mengetahui apa yang kita provide ke customer tersebut, seperti itu. Kemudian juga forecasting and reporting, jadi memudahkan perusahaan dalam membuat reportnya. Kemudian ada juga dari streamline and process and efisiensi itu sendiri, seperti itu. Untuk materi selanjutnya terkait dengan modul-modul ERP akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Jani. Modul-modul ERP ada 8. Yang pertama financial accounting, yang kedua human resource, yang ketiga order to cash, yang keempat purchase to pay, yang kelima manufacturing, yang keenam project management, yang ketujuh customer relationship management, yang kedelapan system tools. Keuntungan dan kelemahan sistem ERP. Keuntungan itu sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, ERP menyediakan pandangan tunggal. Yang kedua, input data diambil atau diketik sekali. Yang ketiga, manajemen mendapatkan visibilitas yang lebih besar ke setiap area perusahaan. Yang keempat, organisasi mendapatkan kontrol akses yang lebih baik. Yang kelima, prosedur dan laporan distandarisasi di seluruh unit bisnis. Nah, kalau kelemahannya itu ada 4. Yang pertama biaya, yang kedua jumlah waktu yang dibutuhkan, yang ketiga perubahan pada proses bisnis, yang keempat kompleksitas. Aplikasi ERP di perusahaan. Terdapat beberapa software aplikasi ERP yang dapat diterapkan di suatu perusahaan. Berikut adalah contohnya. Yang pertama,
ada Odoo ERP. Aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagai operasi bisnis seperti manajemen proyek, CRM, dan SDM. Aplikasi ini juga dilengkapi berbagai fitur canggih, biaya relatif rendah, dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Namun, karena aplikasi ini merupakan aplikasi baru, terdapat kekurangan, yakni terkadang aplikasi ini dapat berjalan dengan lambat. Yang kedua ada SAP. Aplikasi ini merupakan aplikasi ERP terbaik bagi perusahaan manufaktur. Beberapa kelebihan aplikasi ini yaitu terdapat fitur customizability untuk anak perusahaan, tersedia cloud atau on-premise, terdapat banyak pilihan implementer, namun kekurangan aplikasi ini yaitu biaya yang mahal sehingga memungkinkan perusahaan hanya mendapatkan beberapa modul saja, tidak secara keseluruhan. Yang ketiga ada Compare. Compare merupakan salah satu aplikasi ERP berbasis open source yaitu populer. Aplikasi ini dilengkapi beberapa fitur yang disediakan Compare adalah inventory management, purchasing, sales order, akun payable, akun receivable, dan general ledger. Selain itu, Compare ini dilengkapi dengan sistem CRM atau Customer Relationship Management sehingga perusahaan dapat memantau urusan internal maupun eksternal dengan bantuan aplikasi ini. Baik, selanjutnya yaitu penerapan aplikasi ERP di perusahaan menggunakan Compare. Yang pertama, di sini terdapat menu login. Login user ini terdapat menu connection dan juga default. Untuk login, maka perlu login sebagai super user atau case sensitive dan memberikan passwordnya itu berupa sistem. Kemudian Compare akan mengingat data login ini dan pada tab default kolom role ini harus diisi dengan Garden World Admin. Selanjutnya yaitu Windows Navigation. Tampilan Windows Navigation ini adalah untuk membuka Windows Sales Order. Nah, untuk membuka Windows Sales Order ini, caranya dapat menekan Ctrl atau Ctrl plus Enter di area yang berwarna kuning pada search area. Melakukan klik 2 kali atau double klik pada deretan menu di sebelah kanan atau mengklik pada shortcut di lajur sebelah kiri. Selanjutnya yaitu Inventory. Inventory atau persediaan. Nah, inventory ini merupakan ketersediaan produk dan perubahan harga berdasarkan pada dasar harga pada customer atau price list order. Untuk itu, dipilih produk and tekan OK. Atau cukup dengan mengklik 2 kali pada baris contoh produk adalah items, service, research, atau expense types. Selanjutnya yaitu order. Order line sudah terupdate. Selanjutnya yaitu order. Order line sudah terupdate dengan informasi harga. Dapat dimasukkan keterangan tambahan. Dapat juga merubah harga dan juga merubah quantity pada menu order ini. Nah, nanti akan muncul peringatan atau warning jika memasukkan harga di bawah limit harganya. Jadi kan kita udah memberikan harganya itu 10.000, tapi kalau misalkan kita mau mengubah harga tapi di bawah limitnya atau di bawah 10.000, nanti dia akan muncul peringatan warning. Penerapan aplikasi ERP yang kelima ialah invoice. Pada Business Partner Info, jika enter ditekan, maka akan terlihat seluruh customer dan dicatat bahwa seluruh customer baru akan berwarna merah karena belum memiliki tagihan atau credit line. Selanjutnya, yang keenam ialah payment amount. Layar payment juga akan terupdate bersama customer dan nilai pembayarannya. Pada halaman ini juga akan terlihat metode payment dan disesuaikan dengan invoice-nya. Selanjutnya adalah studi kasus. Perusahaan Nestle menghadapi beberapa kendala. Beberapa di antaranya adalah masalah dalam perawatan dan peralatan produksi, administrasi karyawan yang kurang terkontrol, manajemen operasional, serta kurangnya transparansi dalam bisnis. Namun, keputusan penerapan ERP pada perusahaan Nestle dapat membantu dalam mengoptimalkan proses produksi dan manajemen bisnisnya.
Salah satu contoh solusi ERP yang dapat membantu perusahaan Nestle adalah dengan Has Micro ERP Software dengan fitur-fitur unggulan seperti Asset Management System dan Employee Management System. Perusahaan dapat mengelola aset dan inventaris, mengelola karyawan, serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Selain itu, software ini juga dapat menciptakan transparansi audit internal. Dengan menerapkan software ini, perusahaan Nestle dapat meningkatkan efisiensi proses produksinya dan memperoleh manfaat lain seperti pengurangan biaya, pengambilan keputusan yang lebih akurat, dan peningkatan daya saing perusahaan di pasar global.